Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswan Lamaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi SBAR. Apa itu SBAR? SBAR merupakan singkatan dari Situation, Background, Assessment, dan Recommendation, yaitu suatu teknik atau cara yang dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif, cepat, dan tepat. Komunikasi ini semakin populer di bidang pelayanan kesehatan, khususnya di antara para profesional. Misalnya, antar profesi kedokteran, keperawatan, konsulisan, atau melaporkan kondisi kritis pada pasien. Penggunaan format SBAR akan membantu perawat fokus terhadap aspek penting yang akan diinformasikan kepada teman sejawat selama proses timbang terima sehingga timbang terima menjadi lebih efektif dan efisien. SBAR terdiri dari S atau situation, yaitu kondisi terkini yang terjadi pada pasien. Situation berisi mengenai data pasien yang meliputi nama pasien, tanggal lahir, tanggal masuk, hari perawatan, dokter yang bertanggung jawab, perawat yang bertanggung jawab, nama ruangan, nomor tempat tidur, alasan masuk rumah sakit, diagnosa medis, masalah keperawatan, dan keluhan utama pasien. B. Background, yaitu menjelaskan kondisi pasien secara lengkap. Perawat akan menyebutkan riwayat penyakit dan pengobatan sebelumnya, seperti alergi, hasil laboratorium, hasil ronsen, pengobatan, dan intervensi keperawatan yang telah dilakukan dan respon pasien terhadap tindakan perawatan dan pengobatan. A. Assessment, merupakan pengkajian kondisi pasien terkini. Informasi tersebut meliputi tanda-tanda vital seperti suhu, tekanan darah, frekuensi napas, tingkat kesadaran, nyeri yang dirasakan, status nutrisi seperti berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, kemampuan buang air besar dan air kecil, keberadaan luka di tubuh, khususnya luka dekubitus, dan informasi klinis lain yang mendukung. R. Recommendation, yaitu menginformasikan tindakan keperawatan yang seharusnya berdasarkan data situation, background, dan assessment, meliputi rencana tindakan yang akan dilakukan, rencana tindak lanjut, solusi yang bisa perawat tawarkan kepada dokter, apa yang perawat butuhkan dari dokter dan untuk memperbaiki kondisi pasien, dan waktu yang diharapkan perawat saat tindakan itu terjadi. Instrumen timbang terima dengan metode SBAR ini meningkatkan kemampuan perawat dalam mengidentifikasi keluhan dan kondisi pasien dengan cepat dan sistematis, sehingga segera diberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam bentuk pemberian perawatan dan pengobatan yang tepat berdasarkan keluhan pasien. Selain itu, mempermudah penyampaian informasi antar perawat dan tim kesehatan lain yang juga merawat pasien, seperti dokter, farmasi, dan ahli gizi. Penggunaan instrumen yang tepat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan berdampak pada kepuasan pasien selama dirawat di rumah sakit. Berikut contoh komunikasi SBAR. Selamat menyaksikan. Saya Firda Rahayu sebagai Kepala Ruangan. Saya Suatana Sasalia sebagai Ketua Tim 1. Perkenalkan, nama saya Iswan Lamaga. Di sini saya sebagai penanggung jawab shift sore. Nama saya Risma, peran saya di sini sebagai Ketua Tim Perawat 2. Andi Nurul Fadilah sebagai perawat pelaksana shift pagi. Nama saya Yuyu Ratu Arista. Di sini saya berperan sebagai perawat. Nama saya Andriani. Saya di sini berperan sebagai perawat pelaksana tim 2 shift sore. Saya Wanda Mukaina berperan sebagai perawat tim 1 shift sore. Nama saya Seral Fatia sebagai pasien di tim 1. Saya Cici Sikala. Di sini saya berperan sebagai pasien. Saya Suharni berperan sebagai perawat tim 1 shift sore. Nama saya Sumar Perni sebagai perawat pelaksana tim 2 di shift sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Baiklah, kita akan melakukan operan dari shift pagi ke shift sore. Bagaimana tim 1? Apakah anggotanya sudah siap untuk shift pagi dan sore? Sudah lengkap, Bu. Bagaimana untuk tim 2? Apakah anggotanya sudah lengkap untuk shift pagi dan shift sore? Sudah lengkap, Bu. Untuk tim 1, saya akan melaporkan kondisi pasien di ruangan. Untuk tim 1 hanya ada satu pasien, yaitu pasien lama, tidak ada pasien baru. Pasien kita bernama Ibu Sri di ruangan Mawar 1 masuk dengan diagnosa cross SC pada tanggal 30 Januari 2021. Kemudian asuhan keperawatan yang kita angkat yaitu gangguan rasa nyaman nyeri. Kemudian setelah kami kaji tadi pagi, Ibu Sri ini masih mengeluh nyeri pada bagian luka operasinya. Berdasarkan hasil pengkajian, tanda-tanda vital dari Ibu Sri ini tidak ada masalah, semua normal sesuai dengan kondisi Ibu Sri. Untuk terapinya sendiri kami sudah berikan, yaitu memberikan edukasi kepada pasien, kemudian mengajarkan bagaimana cara memberi ASI dan bagaimana cara menyusui. Kami juga sudah membantu memobilisasi. Ibu Sri ini sudah bisa miring kanan dan miring kiri dan mengubah posisi. Selain itu, untuk instruksi dokter, terapi yang diberikan adalah terapi obat oral. Kemudian penggantian balutan, mungkin shift sore bisa melakukan tindakan penggantian balutan. Kemudian tadi infusnya kami lepas karena terjadi pembengkakan pada tangan Ibu Sri. Jadi tolong untuk shift sore mungkin bisa dipasang kembali untuk infusnya. Selanjutnya mungkin itu laporan dari tim kami, tim 1. Saya kembalikan kepada kepala ruangan. Terima kasih. Bagaimana dengan tim 1 shift sore? Apakah ada yang mau diklarifikasi? Terima kasih kepada kepala ruangan. Di sini saya mau menanyakan, apakah Ibu Sri masih membutuhkan cairan dan berapa lagi cairan yang dibutuhkan? Baik, saya akan menjawab. Untuk terapi cairan masih dibutuhkan. Cairan yang diberikan yaitu sesuai dengan instruksi dokter penanggung jawab. Baiklah, terima kasih tim 1 shift pagi. Nanti kami tim 1 shift sore akan memasang infus kembali kepada Ibu Sri. Saya kembalikan lagi ke kepala ruangan. Baiklah, untuk tim 2 silakan melaporkan hasil asuhan keperawatannya pada pagi hari. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melaporkan kondisi pasien di tim 2 dengan jumlah pasien 1, yaitu pasien lama 1 orang dan tidak ada pasien baru. Nama pasiennya atas nama Ibu Lina Puspita di ruangan Mawar 2 dengan diagnosa medis yaitu abortus imminens dan masalah keperawatannya yaitu resiko perdarahan. Untuk keluhan terbaru setelah dikaji oleh shift pagi bahwa Ibu Lina masih mengeluhkan masih ada bercak di pembalutnya. Berdasarkan hasil pengkajian yang didapatkan di Ibu Lina, tidak ada riwayat penyakit masa lalu dan tidak ada alergi. Dan untuk terapi dari dokter penanggung jawab, pasien masih diberikan terapi seperti sebelumnya. Dan untuk tindakan keperawatan yang telah dilakukan oleh perawat dinas pagi, yaitu menganjurkan ibu untuk tetap bed rest total dan tetap memantau perdarahan yang terjadi pada Ibu Lina. Dan untuk instruksi dokter selanjutnya yaitu harus kita pantau keadaan umum dan dilakukan pemeriksaan USG pukul 15.00 WITA dan pantau perdarahan setiap 4 jam. Demikian laporan dari tim 2. Saya kembalikan kepada kepala ruangan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Bagaimana dengan perawat pelaksana tim 2 shift sore? Apakah ada yang mau diklarifikasi? Baiklah, untuk tim 2 di shift sore sudah beres. Baiklah, untuk mengklarifikasi lebih lanjut, sebaiknya kita melakukan timbang terima ke bed pasien. Mari kita ke ruangan pasien.
Selamat siang Ibu Sri, kami mau laporan dulu ya Ibu. Di sini ada perawat Wardah dan Suharni sebagai perawat yang bertugas di shift sore. Selanjutnya, saya serahkan kepada perawat shift. Bagaimana Ibu Sri? Masih ada keluhan? Tidak ada, suster. Nyerinya masih ada. Masih, suster. Terus, ASINya masih lancar tidak? Lancar, suster. ASINya terus diberikan ya Bu, tanpa ada batasan. Baiklah Ibu, tadi infusnya dilepas ya karena tangannya bengkak. Jadi nanti dibantu sama keluarga, dikompres pakai air hangat supaya bengkaknya berkurang. Nanti kalau bengkaknya berkurang, nanti shift sore akan memasang infusnya kembali ya Bu. Ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada, suster. Baik Ibu, nanti jika ada keluhan silahkan memberitahukan kepada perawat yang dinas sore. Selamat siang Ibu Lina. Kami mau laporan dulu ya Ibu. Di sini ada Suster Andriani dan Suster Sumar Perni sebagai perawat shift sore. Untuk perawatan selanjutnya saya serahkan kepada perawat shift sore. Saya perawat Andriani dan ini teman saya juga Sumar Perni yang jaga dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Bagaimana Ibu Lina? Ada keluhan? Tidak ada suster. Masih banyak darah yang keluar Ibu? Tinggal bercak-bercak di pembalut suster. Selain itu masih ada keluhan Ibu. Ada lagi suster. Baik Ibu, kalau ada apa-apa segera melapor ke nurse station ya Ibu. Baik suster. Baiklah, laporan kita pada siang hari ini sudah selesai. Sebelum kita menutup, lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.